Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Torgi Vanetia dengan NIM 210855201 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil dari penelitian saya yang berjudul Kebijakan Ratifikasi Perjanjian Lingkungan Berbasis HAM SK Agreement oleh Costa Rica pada tahun 2018 sampai tahun 2024. Nah, dimulai dari latar belakang bahwasanya kawasan Latin Amerika and the Caribbean LLC menjadi kawasan yang paling berbahaya bagi kelompok pembela lingkungan, di mana 85% dari 196 kasus pembunuhan yang terjadi pada kelompok ini pada tahun 2023 berasal dari kawasan LLC. Nah, sebelumnya telah ada konferensi Rio Plus 20 di tahun 2012 yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembangunan berkelanjutan. Dan terinspirasi dari konferensi ini, Costa Rica bersama Chile sepakat menjadi co-chairs bersama ICLAC untuk menyusun suatu kerangka kerjasama regional berbasis HAM di kawasan LLC yang dimulai dari tahun 2014. Nah, hasilnya itu disepakatinya the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation, and Justice in Environmental Matters in Latin American and the Caribbean atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Escazú pada tanggal 27 September tahun 2018. Nah, perjanjian ini menjadi perjanjian lingkungan pertama di kawasan LSC dan juga perjanjian lingkungan pertama di secara global yang memberikan ketentuan perlindungan terhadap kelompok para pembela lingkungan. Dan pada saat itu, Wakil Presiden Costa Rica, Efraín Chambal, menghimbau bahwasanya seluruh negara LSC untuk segera menandatangani perjanjian Escazú hingga ratifikasi perjanjian ini dapat menjadi langkah substantif bagi perlindungan pembela lingkungan. Nah, dikarenakan peran besarnya dalam perjanjian, Costa Rica menjadi pihak yang diekspektasikan menjadi yang pertama dalam ratifikasi perjanjian. Nah, meskipun demikian, kenyataannya didapatkan bahwasanya hingga pada tahun 2021 hingga perjanjian ini menjadi aktif, Costa Rica masih belum meratifikasi perjanjian. Hal ini juga diperparah pada tahun 2023 di mana Kongres secara sepakat membatalkan mosi untuk memperpanjang masa ratifikasi yang secara efektif menggagalkan ratifikasi perjanjian ini di beberapa masa yang akan datang. Nah, tentunya hal ini bertentangan dengan peran Costa Rica sebagai inisiator, negosiator, dan juga promotor utama perjanjian, dan dengan citra Costa Rica sebagai environmental leader yang telah menerapkan kebijakan lingkungan yang substantif. Nah, hal ini juga menuai kontroversi keras dari berbagai pihak bahwasanya Costa Rica telah berpaling dari pilar tradisional kebijakan luar negeri selama ini, itu lingkungan dan HAM, serta telah gagal memenuhi ekspektasi semua orang sebagai environmental leader di tingkat regional maupun tingkat global. Dan dari terbelakang terkait rumus masalah itu Costa Rica sebagai penggas utama dari perjanjian SKSU nyatanya belum ratifikasi perjanjian ini. Hal ini mendapatkan berbagai macam respon negatif, tetapi negara ini mengabaikan kritikan dengan tetap menolak ratifikasi hingga tahun 2024. Nah, maka dari itu, penelitiannya akan menganalisis alasan yang menyebabkan Costa Rica memilih untuk menunda hingga menolak ratifikasi perjanjian SKSU mulai dari penanganannya dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Pertanyaan penelitiannya itu mengapa Costa Rica menolak untuk meratifikasi perjanjian SKSU selama periode 2014 sampai 2024 dengan tujuan penelitiannya itu untuk menganalisis alasan yang menyebabkan Costa Rica menolak untuk meratifikasi perjanjian SKSU selama periode ini. Dan manfaat penelitiannya itu secara akademis menjadi referensi bagi kelompok sivitas akademika dan juga para peneliti dalam memahami alasan yang menyebabkan Costa Rica menolak untuk meratifikasi perjanjian SKSU serta mengisi gap penelitian dalam pengembangan literatur ilmiah mengenai perjanjian SKSU yang masih belum terlalu mendapatkan sulutan dalam kajian HI. Dan juga secara praktis itu menjadi acuan bagi para aktor terkait untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ratifikasi perjanjian SKSU dan juga dasar rekomendasi bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif di masa depan. Dan juga studi pusaka peneliti menggunakan berbagai 5 macam studi pusaka utama. Yang pertama itu artikel jurnal dari Costa Rica ialah Ricardo de Cascasu, Historia de Universidad Ausencia. Yang kedua itu working paper judul A Social Compromise for the Anthropocene, Allied Reaction to the Escazú Agreement and the Prospect for a Latin American Transformative Green State. Yang ketiga itu artikel ilmiah dari majalah ilmiah Juan Lapon El Casabil Agatu, Les Élites et Superpotre de Influencia en Central America. Yang keempat itu artikel jurnal Realizing the Human Right to Water in Costa Rica, The Social Movement. Dan yang kelima itu artikel jurnal Environmental Governance, Water, Sanitation, and Solid Waste. What do Costa Rica thinks about this? Selanjutnya itu kerangka konseptual di mana peneliti menggunakan kerangka konseptual two level games yaitu teori FEA yang dikembangkan oleh Robert D. Putnam dalam tulisannya Diplomacy and Domestic Politics, the Logic of Two Level Games. Nah, teori ini berusaha mengkaji interaksi antara level internasional dan level domestik atau level interdomestik, khususnya ratifikasi perjanjian internasional. Dan ada dua level. Yang pertama level satu bargaining between negotiators leading to tentative agreement atau level tahapan negosiasi internasional di mana pemimpin negara atau pihak yang merepresentasikan negara di level internasional disebut sebagai chief negotiator atau negosiator yang terlibat dalam negosiasi internasional dengan mengakomodasikan faktor interdomestik yang menghasilkan perjanjian yang bersifat tentatif. Yang kedua itu level kedua, separate discussion within each group of constituent about whether to ratify the agreement atau tahap ratifikasi domestik, di mana para aktor domestik berusaha untuk memberikan tekanan kepada negosiator untuk meratifikasi atau tidak meratifikasi perjanjian sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Selanjutnya itu Putnam juga memperkenalkan konsep WINSAP yaitu perjanjian yang memiliki kemungkinan paling besar untuk diterima oleh aktor domestik. Ada 3 variabel mengenai Winsat. Yang pertama itu variabel distribusi kekuasaan, preferensi dan koalisi yang berada pada level 2, di mana pun menyebabkan kepentingan yang pihak dan dapat mempengaruhi proses ratifikasi. Dan juga ada di dalamnya cost of no agreement, international versus isolationist, dan juga boundary dan juga factional conflict.
Terus pada variabel kedua ada institusi politik, di pada level 2 ada mekanisme decision making dalam ratifikasi dan juga strategi negosiator pada level satu yang berkaitan dengan strategi negosiator dalam mengakomodasi win-set yang berada pada level internasional dan juga level domestik. Selanjutnya itu ilustrasi Winsat Putnam. Di sini juga terdapat ilustrasi penurunan Winsat. X dan Y itu merupakan aktor yang terlibat. X M dan Y M itu kepentingan kepentingan maksimum dari masing-masing. Y1 dan X1 itu merupakan kepentingan minimum dari masing-masing aktor. Y2 itu kepentingan Y yang sebagai Winsat X, dan Y3 yaitu kepentingan Y tidak dapat disepakati oleh X karena jelas tidak dapat diratifikasi. Dan bisa dilihat bahwasanya jika ratifikasi berhasil, terjadinya tumpang tindih antara Winsat X dan Y pada uh, pada jarak Y1 dan hingga S1, sedangkan jika ratifikasi gagal, tidak adanya overlapping windset antara X dan Y yang mengarah kepada voluntary defection dan involuntary defection. Metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian analisis eksploratif, dan batasan penelitian dari jangka waktu tahun 2018 hingga tahun 2024. Unit analisis dan penelitian ini yaitu Costa Rica menolak ratifikasi, sedangkan eksplanasinya itu mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan ratifikasi penelitian SASU oleh Costa Rica, yaitu dan selanjutnya itu level analisis yang berdapat dari tingkat negara itu Costa Rica, teknik pengumpulan data berupa pengumpulan data sekunder atau studi kepustakaan, dan juga teknik analisis data yang menggunakan tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Selanjutnya sistematika penulisan yang dimana peneliti menggunakan sistem kepenulisan seperti berikut. Bab 1 bersih pendahuluan, bab 2 isu lingkungan berbasis HAM di Amerika Latin dan banyak kasus, bab 3 itu kebijakan pemerintah Costa Rica dan isu lingkungan berbasis HAM, bab 4 itu Honest to Level Gibbs dan kebijakan ratifikasi kasus agreement oleh Costa Rica, dan bab 5 itu penutup. Selanjutnya itu bab 2 isu lingkungan berbasis HAM di Amerika Latin dan perjanjian kasus. Didapatkan bahwasannya LHC menampung 20% cadangan minyak, 25% barang tambang, dan juga 30% hutan primer dan cadangan air bersih, menyebabkan kawasan LHC menjadi kawasan yang paling kaya di secara global. Namun lebih dari 200 juta orang di kawasan LHC masih hidup dalam kemiskinan, dan 100 juta diantaranya hidup dalam kemiskinan ekstrim yang mengakibatkan kawasan ini juga merupakan kawasan paling timpang di dunia. Nah, eh, hal ini bisa ditrace dari sistem kolonial seperti Hacienda, Encomienda, dan Metin telah diterapkan oleh berbagai para kolonial Eropa yang menyebabkan zaman es atau penurunan populasi penduduk masyarakat pribumi akibat genosida, uh, perang, dan juga uh, penyakit, dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Dan fenomena ini dikenal sebagai the paradox of plenty, di mana negara atau kawasan yang mempunyai sumber daya alam yang banyak cenderung tidak sejahtera atau miskin dikarenakan tidak adanya manajemen yang baik atau adanya eksploitasi terkait sumber daya alam tersebut. Selanjutnya itu dan juga sistem kolonial ini juga menjadi akar dari aktivitas ekstraktivisme, yaitu sebagai modal ekonomi yang melakukan yang ditandai dengan pengerukan sumber daya alam secara besar-besaran tanpa yang relatif eh, melihat eh, dampak lingkungan dan juga tanpa diolah terlebih dahulu. Dan ekstraktivisme ini menjadi aktivitas yang lazim di negara LSI, terutama setelah masa independence, yang ditandai dengan adanya perusahaan lahan, privatisasi lahan penduduk pribumi dan penduduk miskin untuk kebutuhan ekspor, hingga mengakibatkan banyak pencemaran. Dan ekstraktivisme pada saat itu didominasi oleh sektor privat. Serta pada Perang Dingin, eh, terdapat bangkitnya gerakan environmentalis atau gerakan pembela lingkungan yang terutama dari berasal dari environmental of the poor, atau gerakan environmentalis yang berasal dari komunitas yang miskin dan juga termarginalisasikan, untuk melawan gerakan ekstraktif, untuk melawan model ekstraktivis dan juga agenda neoliberalis pada saat itu. Dan pada awal abad ke-20 ditandai adanya fenomena dumping di mana pemerintah kawasan LSI berubah kebanyakan menjadi pemerintahnya yang sosialis dan juga otoritarian, tapi merupakan cikal bakal dari neo ekstraktivisme, di mana kegiatan ekstraktivisme dilakukan oleh pemerintah sendiri. Hal ini yang meningkatkan konflik lingkungan dan kekerasan aktivis, di mana pemerintah menerapkan kebijakan zero policy tolerance terhadap para pembela lingkungan yang berusaha menghalangi kegiatan ekstraktivisme dari pemerintah, sehingga menyebabkan kekerasan terhadap aktivis hingga pembunuhan.
terhadap pengharapan bela lingkungan. Dan sedangkan respon multilateral sendiri terhadap isu-isu ini telah terbentuk pada Earth Summit 1942, di mana pada Rio Declaration of Environmental and Development pada prinsip ke-10 terdapat tiga hak, itu hak atas informasi, hak atas partisipasi, dan juga hak atas keadilan lingkungan, yang mana hak ini penting dalam menjaga tata kelola lingkungan berkelanjutan. Nah, hak ini juga diimplementasikan dan diinspirasi pada perjanjian seperti Aarhus Convention pada tahun 2004, dan juga ada BPOA terkait negara-negara kepulauan berkembang, dan juga ada Bali Guidelines terkait negara-negara G20, dan juga diterapkan pada perjanjian regional di ALC sendiri, seperti Inter-American Strategy for the Promotion of Public Participation in the Decision Making for Sustainable Development, Deklarasi Santa Cruz plus 10, ada model Inter-American Law on Access to Public Information. Dan meskipun demikian, Principle 10 sendiri lebih dikaji lanjut di LAC Preparatory Meeting of Rio plus 20 Summit 2017, di mana pada saat itu negara LAC sepakat bahwasanya penerapan Principle 10 masih sangat rendah dan minim progres teknik LAC. Oleh karena itu pada Rio Plus 20 di tahun 2012, negara 12 dari negara LAC sepakat untuk membentuk DLAC Declaration of Principle 10, di mana mereka sepakat untuk membentuk suatu instrumen regional berbasis HAM dan lingkungan pertama di kawasan LAC. Dan selanjutnya masuk pada tahapan persiapan dari deklarasi ini, itu dari tahun 2012 sampai 2014 dibentuk dua working group yang dipimpin oleh Jamaika, Kolombia, Brazil, dan Costa Rica, yang telah melaksanakan 7 kali pertemuan dan 4 pertemuan besar yang melahirkan berbagai banyak kesempatan seperti 5 vision, yaitu asas perjanjian, San Jose Content yaitu substansi perjanjian, dan juga Santiago Decision yang melanjutkan uh, tahapan instrumental regional ini pada tahap negosiasi dengan pembentukan komite negosiasi yang melakukan 9 pertemuan dan juga 6 pertemuan investasi pada tahun 2015 sampai 2018. Nah, perjanjian Escazú sendiri akhirnya ditandatangani oleh 16 dari 30 negara LAC yang merupakan produk dari deklarasi ini. Dan perjanjian eksekutif sendiri terkait terbagi atas beberapa substansi, mekanisme, dan juga dampak, di mana substansi dari perjanjian terkait pada 5 pasal. Yang pertama pada pasal 5 terkait hak atas informasi lingkungan, pasal 6 mengenai pengumpulan informasi lingkungan, pasal 7 mengenai partisipasi publik, pasal 8 mengenai hak atas keadilan lingkungan, dan pasal 9 mengenai perlindungan pembela lingkungan. Sedangkan mekanisme tercantum ketentuan mengenai ratifikasi perjanjian oleh anggota parties dari perjanjian pada pasal 20 dan 2 pendanaan secara volunteer pada pasal 14, penyelenggaraan COP atau Conference of the Parties pada pasal 15 dan 17, serta pembentukan Committee to Support Implementation and Compliance atau CSIC pada pasal 18. Serta dampaknya perjanjian Escazú ini pada hingga tahun 2024, yaitu adanya peningkatan penerapan hak lingkungan terutama dari pasal 5 sampai pasal 8. Namun angka kekerasan lingkungan masih tinggi yang dikarenakan adanya lambatnya proses ratifikasi dan juga keterbatasan pengadilan di beberapa negara. Nah, perjanjian ini bisa dibilang masih dalam tahapan progres, dan dikarenakan masih banyak negara yang belum ratifikasi, terutama terkait kemungkinan economic opportunity, bahwasanya perjanjian ini dapat menggaranti investasi menggunakan standar berkelanjutan, dan juga adanya ekonomik di mana beberapa pihak melihat bahwasanya perjanjian ini dapat mengancam investasi dan kedaulatan atas sumber daya aktivitas dan aktivis ekstraktivisme. Selanjutnya yaitu bab 2, itu dinamika kebijakan pemerintah Costa Rica dalam isu lingkungan berbasis HAM. Dalam hal ini kita akan menganalisis dinamika kondisi sosial lingkungan Costa Rica secara kontemporer, di mana Costa Rica sendiri merupakan sistem republik demokrasi presidensial dengan pemisahan kekuasaan, dan juga ekosistem menjadi penyumbang 8,2% PDB pada tahun 2023, dan 25 lahan Costa Rica digunakan untuk konservasi, dan juga industri agrikultur mencakup 18% ekspor nasional dengan peran besar sektor berbisnis dan juga kamar dagang. Dan juga Costa Rica dikenal sebagai citranya sebagai eksepsionalisme, di mana Costa Rica relatif stabil dibandingkan negara-negara tetangganya dengan tidak adanya militer, dan juga selanjutnya adanya kuatnya pengaruh ekonomi di Costa Rica, terutama dari sektor bisnis dan kamar dagang, dan juga mempunyai HDI atau Human Development yang tinggi, itu sebesar 0,86, dengan timbangan pendapatan yang juga tinggi, yaitu gini ya, dengan pendapatan gini 49, dengan koefisien gini 49,2, 49,2. Nah, eh, kondisi sosial lingkungan Costa Rica kontemporer sendiri ditandai dengan proses modernisasi pada tahun 1950 sampai 70, dan juga ditemukannya
bio, bio, biodiversitas Costa Rica. Bahwasanya Costa Rica memegang 5% biodiversitas secara global, dan juga degradasi lingkungan yang ditimbulkan oleh proses modernisasi pada masa Perang Dingin mengakibatkan pemerintah Costa Rica saat itu menerapkan berbagai kebijakan yang pro lingkungan, seperti Wildlife Conservation Law 1956, Undang-Undang Nomor 672 yang menetapkan wilayah reservasi resmi bagi komunitas pribumi, Tourism Investment Law, Tourism Investment Incentive Law 1985, Undang-Undang Nomor 7316 1992 yang berdasarkan Konvensi ILO 169 terkait hak prerogatif masyarakat adat, lalu Amandemen Konstitusi 1949 pada tahun 1994 mengenai pasal 50, yaitu menggaranti seluruh masyarakat Costa Rica untuk berhak dapat hidup di lingkungan yang sehat, dan juga selanjutnya Undang-Undang Nomor 7554 1995 yang menunjukkan transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan lingkungan, dan juga insentif PES atas reforestasi yang dilakukan oleh masyarakat per hektarnya, dan juga Undang-Undang Nomor 888 dan juga 8839 mengenai manajemen risiko bencana dan pengelolaan limbah komprehensif yang mengikut sertakan peran partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat konflik lingkungan di mana menurut laporan SEDA dari Kementerian Lingkungan dan juga Energi, terdapat 1.168 laporan konflik sosial lingkungan pada sektor produktif agrikultur pada tahun 1996 sampai 2001, dan juga 450 kasus konflik pada tahun 2013 sampai 2018. Dan hal ini juga mencakup konflik lahan antara masyarakat pribumi dan juga sektor swasta dan juga pemerintah, dan juga adanya kasus pembunuhan dan kekerasan terhadap aktivis lingkungan seperti pembunuhan aktivis Khairo Mora dan juga Diego Saborio. Dan juga selanjutnya perbandingan kebijakan isu sosial lingkungan pada masa Carlos Alfredo Quesada dan juga Rodrigo Chavez Robles. Yang pertama itu pada Presiden Alvarado, di mana dikarakterisasi sebagai figur yang progresif dengan latar belakang aktivisme sosial dan juga HAM, dan juga merupakan representasi dari partai PAC. Dan juga kebijakan kuncinya berupa Dekret Nomor 1091 terkait kebijakan adaptasi perubahan iklim nasional, ada Undang-Undang Nomor 9593 tahun 2018 terkait asas keadilan untuk masyarakat yang pribumi, dan juga rencana dekarbonisasi 2018 sampai 2050 mengenai target Costa Rica sebagai the first carbon neutral country pada tahun 2030 dengan dorongan 110% energi terbarukan, dan mempertahankan emisi nasional hanya 0,4% dari total emisi global. Dan atas kebijakan ini Presiden Alvarado mendapatkan banyak penghargaan seperti Planetary Leadership Award pada tahun 2002. Namun meskipun demikian terdapat beberapa tantangan seperti reformasi fiskal pada tahun 2018 yang mengakibatkan kenaikan PPN menjadi 30% yang tidak disukai oleh seperti eh, lembaga bisnisnya sektor, dan juga pandemi COVID-19 yang memperparah krisis utang Costa Rica, terus adanya lonjakan konflik sosial lingkungan dari 70 kasus menjadi 106 kasus pada tahun 2018, dan total 678 kasus selama 2019 sampai 2021 di sektor agrikultur. Dan juga terdapat penurunan aktivis itu Sergio Rojas dan juga Harry Rivera yang mengakibatkan tantangan ini mengakibatkan disapproval rate terhadap Presiden Alvarado menurun sebesar 72%. Selanjutnya itu kebijakan pada masa Rodrigo Chavez Robles yang dikenal sebagai seorang populis, teknokrat, propasar, dan juga representasi dari Partai Tengah Kanan atau PPSD. Dan Presiden Chavez Robles saat itu menggaungkan banyak kebijakan yang berbau antagonistik terhadap lingkungan, seperti menolak bergabung dalam Beyond Oil and Gas Alliances, membatalkan proyek kereta api listrik metropolitan meski didukung pelayanan internasional. Meskipun demikian juga Presiden Chavez Robles juga menginisiasi beberapa kebijakan pro lingkungan seperti Dekret Nomor 43058 terkait registrasi emisi dan juga transfer pollutan atau RETC, dan juga Undang-Undang Nomor 10.544 terkait asas terhadap informasi publik. Dan juga tantangan realitas bahwasanya juga terdapat lonjakan aduan masyarakat terkait 7.240 kasus isu konflik lingkungan sosial dan lingkungan, yang dimana 2.600 diantaranya yaitu karena kasus illegal logging yang dilakukan oleh pihak swasta dan juga pihak kejahatan uh, organisasi kejahatan, dan juga terkait kritik atas minimnya komitmen beliau dalam agenda lingkungan global. Selanjutnya itu kebijakan luar negeri Costa Rica di mana Costa Rica berpegang teguh pada perdamaian, legalitas, demokrasi, kebebasan fundamental, HAM, disarmament, komitmen terhadap pembangunan dan juga lingkungan yang sehat, dan juga peneliti
hanya mengambil dua pilar yaitu kebijakan HAM, di mana Costa Rica telah menjadi pendiri dan promotor dari berbagai sistem HAM internasional seperti UN Children Fund, International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Convention Against Torture, dan juga American Convention on Human Rights. Dan pada saat dasar perantingan, Costa Rica juga menampung 50.000 pengungsi dari negara tetangganya, dan juga proposal Arias Peace Plan yang juga berhasil menstabilisasikan Amerika Tengah pada saat itu hingga beliau menangkan hadiah Nobel perdamaian. Selanjutnya itu pembentukan Direktorat HAM dan Hukum Internasional untuk menegakkan diplomasi HAM Costa Rica. Dan selanjutnya pilar kebijakan lingkungan hidup di mana Costa Rica telah menginisiasikan berbagai kebijakan seperti menjadi host dari Earth Council tahun 1992 sampai 1996, dan juga mengusung konsep RED pada COP11 yang diwujudkan pada REDD++ pada COP19 dari UNFCCC, dan juga menginisiasikan Debt for Nature swap pertama di dunia pada tahun 1996, dan juga mencapai banyak kebijakan konkret seperti PES, rencana dekarbonisasi, dan juga pembayaran karbon yang juga mendapatkan sebesar 16,4 juta US dollar dari World Bank atas keberhasilan dekarbonisasi Costa Rica. Dan juga terdapat pujian dari banyak orang seperti dari Sekjen PB Antonio Guterres terhadap eh, keberhasilan dan juga rencana dekarbonisasi di Costa Rica. Dan dalam konteks perjanjian Ascazú sendiri, Costa Rica menjadi inisiator deklarasi Paris ke-10 atau Rio Plus 20 bersama 12 negara ASEAN lainnya, dan juga memimpin Working Group 2 dari tahun 2012 sampai 2014 dalam menyusun San Jose Content, dan juga menjadi tuan rumah dan koordinator negosiasi, jadi yang memfasilitasi secara teknis seperti Split, dan juga bersinergi dengan ECLAC, dan juga terpilihnya sebagai co-chair Presiding Officer dalam satu Good Decision 2015 yang secara spesifik Costa Rica menyetir progres negosiasi perjanjian Escazú yang mengantisipasi prinsip hak dan inklusivitas selama 9 putaran negosiasi dari periode 2015 sampai tahun 2018, dan berkontribusi terhadap pada pasal penting seperti definisi inklusif pada pasal 2, asas pro persona pada pasal 3, partisipasi awal pada pasal 7, dan perlindungan pembela lingkungan pada pasal 9, dan akhirnya menjadi tuan rumah sesi final pada Maret 2018, hingga nama Escazú Agreement sendiri berasal dari nama daerah tempat negosiasi terakhir. Namun dalam proses kebijakan ratifikasi, meskipun mendapatkan dukungan dari eksekutif dan legislatif yang menerbitkan rancangan undang-undang ratifikasi Perjanjian SKSU nomor 21245, putusan MK menyatakan bahwasanya proses ratifikasi ini cacat dan harus diulang, sehingga legislasi nomor 21245 mandek dan kadaluarsa pada tahun 2022 sampai tahun 2023. Nah, pemerintah Rodrigo Chaves sendiri tidak memprioritaskan perjanjian ratifikasi hingga usulan perpanjangan ratifikasi ditolak oleh bab 1 dari 57 anggota Kongres pada tahun 2003 yang mengundang banyak berbagai kritikan. Selanjutnya itu bab 4 itu analysis to level games, teori dan kebijakan ratifikasi perjanjian Escazú oleh Costa Rica. Itu variabel satu dan koalisi dan preferensi dari Winset. Yang pertama kita harus mengidentifikasikan berbagai aktor yang terlibat dalam proses ratifikasi dan preferensinya. Yang pertama yaitu environmentalis. Kelompok environmentalis merupakan kelompok yang sangat pro terhadap ratifikasi, terbagi atas beberapa NGO seperti Block Verde, Federation Ecologista de Costa Rica atau FECON, ada Rede Coordination and Biodiversity atau RCB, dan juga ada jejaring internasional kepemudaan seperti Fridays for Future Triple F di Costa Rica, dan juga Escazú Aura Costa Rica. Nah, para aktor environmentalis ini menggunakan berbagai cara seperti demonstrasi di depan di depan gedung majelis legislatif terkait proses ratifikasi, mempublikasikan berbagai postingan mengenai urgensi ratifikasi, hingga mengirimkan surat dan juga melakukan lobbying terhadap berbagai deputi di majelis legislatif seperti apa yang dilakukan oleh Escazú Ahora. Selanjutnya itu masyarakat sipil dan komunitas pribumi. Nah, ada survei menarik dari Universitas Nasional Costa Rica atau UNA, bahwasanya sekitaran 92,6% responden dari masyarakat sipil tidak pernah mendengar perjanjian Escazú, namun mayoritasnya mendukung isi dan substansi dari perjanjian. Nah, survei di tahun 2022 ini mengidentifikasikan bahwasanya tingkat kesadaran masyarakat
Costa Rica sangat rendah terhadap eksistensi perjanjian meskipun mendukung isi substansi perjanjian dari perjanjian ini. Dan juga hal yang sama juga terjadi pada komunitas pribumi di mana menurut Indigenous leader dan aktivis Levi Sukra dan juga Eliezer Rivera mengatakan bahwasanya masyarakat pribumi tidak mendapatkan informasi bahkan mengetahui eksistensi dari perjanjian Escazú. Nah, selanjutnya itu pihak akademisi dan pakar hukum yang diwakili oleh University of Costa Rica atau UCR, yang dimana rektor University, University of Costa Rica saat itu mengirimkan surat permohonan kepada Majelis Legislatif agar perjanjian Escazú segera diratifikasi dan tidak diperlambat, dan juga Dewan eh, kampus UCR pada saat itu juga berkomitmen untuk mengkampanyekan dan meningkatkan kesadaran masyarakat sipil dan juga pemerintah betapa pentingnya urgensi dari ratifikasi perjanjian Escazú sendiri. Nah, juga terdapat beberapa program seperti program Kioskos Sosial Ambientales, Aksesión Sosial es la Actividad yang juga mempublikasikan berbagai hasil postingan, diskusi publik dan juga seminar mengenai pentingnya urgensi ratifikasi perjanjian. Dan selanjutnya yaitu ada UNA dan juga Colegio de Biólogos de Costa Rica yang mana mereka juga melakukan diskusi publik terkait urgensi ratifikasi. Dan terakhir itu Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica yang merupakan organisasi dari para lawyer di Costa Rica yang juga mendiskusikan dan mendorong ratifikasi perjanjian SKSU berasal yang menggunakan ahli expert ahli hukum. Selanjutnya itu Kamar-Kamar Bisnis dan Dagang yang terdiri dari berbanyak kamar kamar bisnis dan dagang atau chambers atau ya seperti UKM, CQCR, KKR, KKK, Kadexo, KNA, Kanapep, Korbana, Kerit, AmCham dan juga kamar-kamar pariwisata. Nah, mereka juga mengirimkan surat kepada Majelis Legislatif dengan menekan bahwasannya perjanjian SKZU ini mengancam pemulihan ekonomi selama pandemi dan oleh karena itu Majelis Legislatif eh, 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 disarankan untuk tidak meratifikasinya. Dan juga hal ini juga berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM atas lingkungan oleh sektor privat yang juga tergabung di dalam Kamar Dagang seperti kasus komunitas El Milano di di mana beberapa masyarakat di komunitas ini menderita eh, penyakit yang diakibatkan eh, atau ter, eh, terkena dampak dari degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh sektor perindustrian nanas. Selanjutnya yaitu partai politik di di mana terdapat eh, dua eh, golongan partai politik yang terdapat preferensinya terhadap identifikasi. Ada partai politik yang mendukung seperti partai politik PAC dan juga eh, Frente Amplio dan juga ada PLN yang semulanya juga mendukung namun terdapat perpecahan internal yang mengakibatkan PLN menjadi anti ratifikasi pada periode kedua. Dan juga terdapat partai-partai sayap kanan dan juga konservatif dan juga partai liberal seperti PUSC, PRN, PNR, PLP, PSD yang menolak ratifikasi baik pada eh, masa periode pertama eh, eh, Alvaro eh, maupun pada masa Chavez. Dan juga kita menentukan penentuan Winslet variabel satu yang ditentukan oleh yang pertama konflik heterogen dan politisasi di mana terdapat fractional konflik antara kelompok pro ratifikasi dan juga kelompok kontra ratifikasi membuat Winslet menjadi kompleks. Nah, hal ini juga ditambah adanya radikalisasi dan politisasi dari perjanjian kasus sebagai ancaman ekonomi dan kedaulatan, terutama pasal 7 dan 8 mengenai beban pembuktian yang memungkinkan pihak ketiga dapat mengintervensi aktivitas perekonomian yang merupakan opini dari kamar dagang untuk menghentikan proses ratifikasi perjanjian ini yang awalnya perjanjian SKZU hanya sebagai perjanjian lingkungan berbasis HAM. Nah, hal ini tentunya ditentang oleh pihak akademis dan environmentalis yang menggunakan mempublikasikan berbagai media yang menentang melawan mitos perjanjian SKZU oleh kelompok bisnis ini dan terjadi konflik narasi ideologis di berbagai media. Nah, eh,
Meskipun demikian, kelompok bisnis menggunakan strategi no engagement dengan menolak pajakan kelompok akademis dan juga environmentalis untuk dapat terlibat dalam diskusi publik, sehingga menyebabkan ruang deliberasi atau ruang pertemuan kepentingan dari dua faksi ini tidak ada, yang juga sekaligus memperkecil kemungkinan ratifikasi. Dan yang kedua itu distribusi kekuasaan dan persepsi asimetris, di mana bisa dilihat bahwasanya masyarakat umum dan komunitas pribumi dan adat menjadi aktor yang pasif yang diakibatkan oleh keterbatasan media massa utama yang memberitakan progres perjanjian. Dan selanjutnya itu adanya dominasi kamar-kamar dagang dan bisnis seperti UKM sebagai elit ekonomi yang dapat melakukan lobbying dan mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan kuat, yang didasarkan oleh pendapat dari Robert Rivera dan juga Nersersen di mana UKM atau kamar-kamar dagang dan bisnis mempunyai kekuatan eh, struktural dalam menekan agendanya dalam institusi pemerintah seperti legislatif yang yang sangat kuat. Dan terakhir yaitu kekuatan isolasionis dan juga biaya dari no agreement, yang dimana terdapat dua kekuatan seperti kekuatan internasionalis yang dipimpin oleh atau atau diwakili oleh kelompok pro ratifikasi yang melihat perjanjian SKZ sebagai instrumen reputasi global dan HAM lingkungan berdasarkan argumen dari OECD dan ECLAC, dan juga kelompok isolasionis dari yang diwakili oleh kelompok kontra yang menganggap SKZ sebagai beban konstitusi dan merupakan ancaman ekonomi. Dan juga di sini Beyano agreement lebih rendah bagi kelompok bisnis dan menjadi prefer status quo, di mana tidak ada tekanan selama pemilu oleh masyarakat, di mana kandidat presiden pada tahapan final seperti Rodrigo Chavez Robles dan juga Jose Maria Figueres pada saat itu menolak pilihan Asazu yang mengidentifikasi bahwasannya kondisi bahwa politik domestik dan juga kondisi sosial di masyarakat Costa Rica memungkinkan biaya agreement yang rendah. Selanjutnya itu variabel kedua, institusi politik yang diikuti pada proses perjalanan ratifikasi konstitusi melibatkan kekuasaan eksekutif, Mahkamah Konstitusi dan juga majelis legislatif. Nah, di sini terdapat beberapa kontroversial. Pertama, dari lembaga yudikatif sendiri, seperti MK, yang melalui putusan nomor 06134 dan 15523-nya menyebabkan yang mengatakan bahwasanya perjanjian proses rancangan undang ratifikasi merupakan cacat prosedural dan tidak dapat diperbaiki, yang menghambat eh, proses perjanjian yang bisa tidak dapat diamandemen dan juga tidak dapat dilanjutkan, sehingga proses perjanjian terpaksa diulang kembali ke titik awal. Dan juga terdapat yang Hakim Nasir Hernandez yang mengkritik pasal 8 SKZU mengenai beban pembuktian yang argumennya sama dengan kelompok-kelompok bias pro elit business. Dan juga terdapat kontroversi adanya isu politisasi dan juga pengaruh dari chamber business di mana pada kasus MK, di mana pada tahun 2012 terdapat kasus Hernando Cruz yang terancam untuk diperpendek masa jabatannya karena terlalu pro lingkungan, dan juga adanya penurunan hak partisipasi lingkungan yang bukan merupakan HAM dari putusan nomor 2017-00-163. Selanjutnya itu lembaga legislatif, seperti yang kita tahu bahwasanya terdapat perpecahan fragmentasi legislatif dan tekanan eksternal dari kamar-kamar dagang dan bisnis sebagai elit, yang meskipun bahwasanya majelis legislatif berhasil menyepakati rancangan undang-undang SKZ dengan suara 44-0. Dan pada 2021, Paul Extra Diary menyatakan bahwasanya partai-partai besar berbalik arah menjadi blok anti ratifikasi. Dan juga terdapat perpecahan PLN dan koalisi PLN yang merupakan partai yang mendukung awal-awal kebijakan ratifikasi. Dan PAC tidak mendapatkan kursi pada reshuffle legislatif 2002, yang hanya partai Frente Amplio yang menyerukan ratifikasi. Dan terakhir itu eksekutif, di mana awalnya dukungan yang sangat kuat, namun pihak eksekutif tidak melakukan follow up strategis setelah kejadian MK dan fragmentasi legislatif, dan sehingga hal ini mengakibatkan penurunan kepercayaan deputi legislatif terhadap kemampuan eksekutif, dan eksekutif mengabaikan terutama presiden mengabaikan regulasi memungkinkan pengajuan dan perpanjangan sidang perjanjian seperti Dekret 36 ke-74 MP dan juga opini hukum 0J 030 2005. Dan juga terkait selanjutnya itu variabel ketiga, strategi negosiasi pada level 1 yang diidentifikasi
pada saat ini, yaitu pada masa Presiden Carlos Alvarado Quesada dan integritas tiga. Yang pertama itu Presiden Carlos Alvarado sebagai kepala negara dengan struktur utama yang yang dari latar belakangnya berkomitmen terhadap pendidikan eskasur di level internasional. Namun Presiden Carlos Alvarado sendiri eh, tidak strategis posisinya di level 2 karena partainya saat itu PAC hanya mencakup 10/57 dari kursi majelis legislatif yang mengakibatkan eh, keterbatasan manuver politik dari Presiden Alvarado, dan juga Presiden Alvarado juga tidak menggunakan dekret sebelumnya yang telah di yang saya yang peneliti sebutkan, dan hanya eh, men- menyebutkan pernyataan simbol seperti bahwasanya perjanjian SK penting untuk diratifikasi dan lain-lain. Em, Meskipun demikian, terdapat satu pernyataan pada tahun 2001 di mana Presiden Alvaro mengatakan bahwasanya perjanjian SK dapat menimbulkan dampak positif terkait perjanjian, eh, terutama pada perusahaan dagang yang menjamin eh, investasi melalui eh, prinsip berkelanjutan. Namun eh, strategi synergic linkage ini tidak dihubungkan dengan upaya-upaya dari Presiden Alvarado untuk menyatukan konstituen yang berada pada level domestik, dan juga ditambah hubungannya dengan hubungan buruknya dengan kamar-kamar dagang, sehingga Presiden Carlos Alvarado kehilangan eh, kesempatan dukungan elit ekonomi. Selanjutnya itu Wakil Presiden FC Chamberbal yang berperan dalam menandatangani resmi perjanjian SKZU pada tahun 2018 dan juga menjadi delegasi COP1 pada tahun 2022, dan didasarkan atas latar belakang komitmen yang kuat dalam isu kesehatan dan keberlanjutan, serta aktif dalam forum-forum internasional seperti technical meetings dari perjanjian dan juga COP1, dan menggunakan strategi suasif reverberation, di mana pada COP1 pada saat itu FC Chamberbal mengatakan bahwasannya perjanjian SKZU harus diratifikasi karena dapat melindungi kelompok rentan seperti masyarakat pribumi, kelompok perempuan, dan juga kelompok berkebutuhan khusus eh, eh, terkait kebencanaan iklim yang di sana wakil presiden menggunakan pesan internasional untuk menekan eh, pihak domestik untuk meratifikasi perjanjian. Namun tentunya Wakil Presiden Campbell yang juga berasal dari PAC sehingga mempengaruhi kurangnya pengaruh domestik, dan tidak dan beliau tidak mampu membangun koalisi lintas partai dari pihak oposisi. Dan selanjutnya itu Kementerian Luar Negeri dan Lingkungan dan Energi yang diwakili oleh Nia, di mana mereka mempunyai mandat teknis dan diplomatik, tetapi tidak dimobilisasi. Terdapat menteri lingkungan seperti Carlos M. Rodriguez dan Andrea Meza yang pasif, namun mendukung ratifikasi, dan juga Menlu Solano yang pasif dalam diplomasi publik Eskazu, dan juga tidak memanfaatkan seminar ekonomi terkait Eskazu yang dilakukan oleh OECD maupun World Bank di Costa Rica untuk melobi kamar-kamar dagang. Dan juga terdapat janji dialog antara Menlu Solano dengan fraksi PLN dan juga dengan teman-teman bisnis terkait penyatuan poin-poin terkait perjanjian Eskasu yang nyatanya tidak ditepati, dan juga hal ini juga mencerminkan ketiadaan diplomasi publik dan dialog dengan sektor bisnis, dan hasilnya itu involuntary defection, artinya para negosiator gagal me- eh, 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 dalam melakukan mobilisasi yang mengakibatkan ratifikasi menjadi terhambat atau ambigu. Selanjutnya itu variabel ketiga itu strategi negosiator yang pertama dari Rodrigo Chavez Robles, yang dimana beliau merupakan sosok yang berpasar yang dekat dengan kamar dagang, dan sejak kampanyenya beliau menolak SKZU dengan mengatakan bahwasanya perjanjian ini syarat dengan potensi litigasi dan divestasi, dan setelah beliau menjabat juga beliau juga mengatakan bahwasanya perjanjian SKZU ini sebagai ancaman hukum dan ekonomi, sehingga beliau tidak memproteskannya, sehingga kelompok-kelompok bisnis dan dagang lebih bisa bersantai dalam aktivitas perekonomiannya. Hal ini tentunya hal negatif framing ini tentunya memperkecil secara efektif, dan beliau tidak juga menggunakan strategi yang dianjurkan oleh Putnam. Dan juga pada Kementerian Luar Negeri dan Lingkungan pada yang dimana pada saat itu Menteri Lingkungan Franz Stadenbach mengatakan bahwasanya kalau bukan namanya SKZU tidak akan adanya tekanan Costa Rica untuk ratifikasi, yang juga merupakan yang juga menggunakan negatif framing. Dan juga Presiden
dan juga Menlu Arnoldo Andrei Tinoco yang juga absen dari COP perjanjian SKSU selanjutnya dan juga tidak bersuara mengenai perjanjian. Hasilnya itu voluntary defection di mana masing-masing negosiator sepakat untuk menolak ratifikasi secara sadar dan strategis. Dan hasilnya bisa dilihat dari keterangan bahwasanya yaitu merupakan Costa Rica dan X itu merupakan pihak yang terlibat dalam perjanjian Escazú. Dan di awal perjanjian, Winston Costa Rica masih timpang tindih dengan Winston X di mana titik tumpang tindih masih terdapat pada titik Y1 dan X1 yang diakibatkan oleh Costa Rica sebagai host country. Dan selanjutnya terdapat pada variabel satu yang titik ini menurun dari Y1 ke Y2 dikarenakan adanya faksionalisasi, tetapi masih tidak dapat diratifikasi karena beberapa pihak masih mendukung. Dan selanjutnya pada variabel kedua di mana titik ini menurun lagi dari Y2 ke Y3 karena eh, lembaga-lembaga institusi tidak dapat melakukan ratifikasi. Dan juga pada variabel ketiga titik masih berada pada pa- pada pada Y Winston masih berada pada Y3 di mana eh, negosiator tidak mampu untuk memperpanjang Winston hingga mencapai Y2 atau Y1 dan hingga menolak untuk memperpanjang Winston tersebut. Dan kesimpulannya itu gagalnya ratifikasi PSKSU di Costa Rica pada tahun 2018 tahun 2024 mencerminkan penyempitan Winston domestik akibat adanya faksionalisasi, dominasi elit ekonomi, lemahnya koalisi pro ratifikasi, kompleksitas dari proses ratifikasi, serta strategi negosiator yang tidak efektif. Dan Presiden Alvarez menunjukkan dukungan simbolik tanpa manuver politik, sementara Presiden Chavez secara aktif menolak ratifikasi demi agenda pro-pasar. Reputasi internasional Costa Rica tidak cukup menutupi lemahnya dukungan politik di tingkat domestik. Dan saran peneliti itu strategi eskalasi perlu bergeser dari simbolisme cuma sekedar simbolisme ke advokasi kontekstual melalui pemetaan veto player, penguatan koalisi sipil, edukasi publik, dan peningkatan proses tekanan diplomatik dan insentif tradisional yang dapat dilakukan oleh ECLAC dan juga penting untuk memastikan komitmen negara pemerkasa. Dan ratifikasi SKSU harus dilihat sebagai peluang untuk memperkuat demokrasi lingkungan, bukan sebagai beban politik. Sekian dari seminar hasil dari penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.